Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jamil Muhammadin dengan NPM 2006037 akan memaparkan terkait studi kasus proporsional logik. Langsung saja ke slide berikutnya. Ini merupakan soalnya. Pada suatu hari Anda hendak pergi ke kampus dan baru sadar bahwa Anda tidak memakai kacamata. Setelah diingat-ingat, ada beberapa fakta yang Anda pastikan kebenarannya. Pertama, jika kacamataku ada di meja dapur, maka aku pasti sudah melihatnya ketika sarapan pagi. Yang kedua, saya membaca koran di ruang tamu atau membacanya di dapur. Yang ketiga, jika saya membaca koran di ruang tamu, maka pastilah kacamataku letakkan di meja tamu. Yang keempat, saya tidak melihat kacamataku pada waktu sarapan. Yang kelima, jika saya membaca buku di ranjang, maka kacamataku letakkan di meja samping. Yang keenam, jika saya membaca koran di dapur, maka kacamataku ada di meja dapur. Berdasarkan fakta-fakta di atas, tentukan di manakah letak kacamata Anda. Nah, itu merupakan studi kasusnya. Untuk bagaimana cara penyelesaiannya, kelompok kami menggunakan metode deduksi. Kenapa metode deduksi? Karena metode deduksi menggunakan proposisi-proposisi yang lebih umum atau ya yang secara umum untuk menarik sebuah kesimpulan yang secara khusus. Kalau dilihat-lihat dari studi kasus ini, dari poin pertama sampai poin ke-6 merupakan proposisi-proposisi yang umum. Dan untuk pertanyaannya itu, letak kacamata ini lebih ke kesimpulan yang secara khusus. Jadi, dapat dikatakan mungkin tepat untuk mengambil metode deduksi dalam penyelesaian studi kasus ini. Kita lanjut ke slide berikutnya untuk pembahasan lebih lanjut. Nah, fakta-fakta soal tadi dimisalkan sebagai berikut. Kacamata ada di meja dapur dimisalkan sebagai P. Kacamata diletakkan di meja tamu dimisalkan sebagai Q. Dan seterusnya. Kenapa dimisalkan sebagai P, kacamata ada di meja dapur? Karena tujuannya itu untuk lebih memudahkan dapat dilihat huruf P daripada kalimat ini lebih efisien huruf P ini. Karena nantinya untuk menentukan di manakah letak kacamata, untuk lebih mudah menggunakan dimisalkan. Sehingga tidak terlalu bingung kalau menggunakan kalimat atau aturan-aturan yang tadi untuk menentukan di manakah letak kacamatanya. Langsung saja ke slide berikutnya. Nah, dari fakta-fakta yang diberikan, kita dapat merumuskan beberapa prosesi logika. Pertama, nah ini tadi aturan dari soal, jika kacamata ada di meja dapur, maka saya melihat kacamata saat sarapan pagi itu terlalu panjang, maka disederhanakan menjadi seperti ini, P maka Pi. S atau T juga sama disederhanakan. Oh ya, ini P maka Pi ini disebut implikasi, S atau T ini proposisi sederhana, kemudian S maka Q, dan seterusnya. Sorry. Nah, tujuannya itu seperti yang saya sudah jelaskan untuk lebih menyederhanakannya, sehingga dapat memudahkan untuk menarik kesimpulan. Langsung saja kita ke kesimpulannya. Nah, kesimpulan yang dapat, pertama pernyataan P maka Pi dan negasi Pi itu saling bertentangan karena dilihat dari Pi dan negasi Pi. Jadi otomatis kacamata tidak ada pada pernyataan P, yang berarti kacamata tidak mungkin ada di meja dapur. Pernyataan P tadi itu kacamata jika kita lihat jika kacamata ada di meja dapur, maka saya melihatnya saat kacamata saat sarapan pagi. Nah, ini negasi P, saya tidak melihat kacamata saat sarapan pagi. Ini saling bertentangan. Jadi, kacamata tidak ada di meja dapur. Dan untuk pernyataan T maka P juga disimpulkan kacamata tidak di meja dapur. Karena pernyataannya ini, jika saya membaca koran di dapur, maka kacamata ada di meja dapur. Yang mana dijelaskan tidak ada kacamata di meja dapur berdasarkan fakta ini. Kemudian lanjut ke kesimpulan berikutnya. Pernyataan S atau T dan S maka Q. Oh ya, ini yang dikurung ini merupakan fakta kedua
dan ini fakta ketiga. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini dapat dianggap sebagai petunjuk bahwa kacamata mungkin berada di ruang tamu. Kita lihat kalimatnya. Kalimat yang kedua dan kalimat yang ketiga tadi itu. Saya membaca koran di ruang tamu atau membacanya di dapur. Jika saya membaca koran di ruang tamu, maka kacamata diletakkan di meja tamu. Nah, berdasarkan ini aturan proposisinya, jadi kacamata kemungkinan ada di ruang tamu, tetapi karena ada proposisi S atau T, yang mana kemungkinan kacamata di ruang tamu itu di pernyataan S. Jadi karena ada T, pernyataan T, yang mana T itu kacamata berada di meja dapur, padahal sudah disebutkan dalam kesimpulan sebelumnya kacamata tidak ada di meja dapur. Jadi pernyataan ini cukup lemah. Kemungkinan kacamata berada di ruang tamu ini cukup rendah. Nah, namun hal ini tidak bisa dipastikan karena saya juga bisa membaca koran di dapur. Nah, ini penjelasannya. Dan meletakkan kacamata di sana yang mana telah dapat petunjuk bahwa kacamata tidak berada di meja dapur. Nah, jelas seperti itu. Kemudian pernyataan berikutnya, U maka R, itu pada proposisi yang kelima, menyatakan jika saya membaca buku di ranjang, maka kacamata diletakkan di meja samping ranjang. Nah, ini jelas. Ada kemungkinan, dengan kata lain, kemungkinan kacamata berada di meja samping ranjang. Pernyataan U maka R ini tidak dikaitkan dengan pernyataan lainnya seperti pernyataan P maka P dengan negasi P. Pernyataan U maka R ini tunggal, jadi lebih jelas pernyataannya gitu. Jadi intinya itu ada kemungkinan kacamata berada di meja samping ranjang. Nah, jadi kemungkinan yang paling kuat itu kacamata berada di meja samping ranjang karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Dan kalau saya urutkan dari kemungkinan yang paling kuat dan kemungkinan yang paling lemah atau paling kecil, di mana letak kacamata itu dari mulai meja samping ranjang, kemudian ruang tamu, dan kemudian di meja dapur. Jadi intinya hasil dari pembahasan kelompok kami menentukan bahwa letak atau lokasi kacamata berada itu ada di meja samping ranjang. Itu kemungkinan yang paling besar. Seperti itu. Saya cukupkan sekian. Bila ada kata yang tidak enak atau menyinggung, bahkan atau ada kata yang menyudutkan, saya harap dimohon maafkan. Kemudian terima kasih telah menonton video saya terkait studi kasus ini. Semoga bermanfaat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.